Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi atau di mata pelajaran Informatika. Hari ini kita akan membahas tentang materi semester 2, mereview materi semester 2. Ini merupakan pertemuan keempat di semester 2 ini. Oke, yang kita bahas yang pertama review penerapan teknologi. Ada 4 bidang yang akan kita review. Yang pertama bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang ekonomi, bidang pemerintahan. Untuk bidang pendidikan, penerapan teknologi, apalagi saat pandemi seperti sekarang, banyak teknologi yang digunakan. Contohnya untuk pembelajaran jarak jauh, penggunaan PJJ online atau website PJJ, atau contohnya ruang guru yang pembelajaran secara interaktif lewat digital, atau misalkan online meeting, pertemuan online antara murid dan gurunya lewat Zoom, Google Meet, dan yang lain-lain. Bidang kesehatan juga untuk scan secara digital untuk mengecek kesehatan. Bidang ekonomi, penerapan yang paling kentara adalah banyaknya marketplace atau pasar online. Ada marketplace, ada online shop. Yang penting tahu perbedaannya marketplace dan online shop. Kalau marketplace itu ibarat pasarnya, di mana para pedagang berkumpul di pasar tersebut, seperti contohnya Shopee, Lazada, dan yang lain-lain. Selanjutnya, contoh bidang ekonomi dan keuangan, transfer online, transfer sejumlah rupiah ke rekening lain cukup menggunakan teknologi lewat HP atau lewat laptop. Dan ada bidang pemerintahan, contohnya seperti sekarang untuk pelaporan pajak harus online saat pandemi ini, atau perpanjang STNK bisa melalui online, dan yang lain-lainnya. Banyak penerapan teknologi untuk bidang-bidang lainnya. Cuman yang akan kita bahas dibatasi 4 saja. Bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang ekonomi, dan bidang pemerintahan. Selanjutnya review materi semester 2 berikutnya tentang dampak positif dan dampak negatifnya. Untuk dampak positifnya, kita mengetahui semua menjadi mudah. Media pembelajaran tidak hanya terfokus pada buku kertas, tapi bisa juga dengan buku digital atau melalui web yang bisa kita jadikan acuan, contohnya Wikipedia dan yang lain-lain. Itu untuk dunia pendidikan. Dampak positifnya banyak sekali. Dan yang berikutnya, selain ada dampak positif, pasti ada dampak negatifnya. Yang paling kentara itu di dunia pendidikan itu bahasa. Semenjak ada teknologi, bahasa menjadi campur aduk. Bahasa yang baku, bahkan sekarang sudah mulai bahasa-bahasa yang menjurus ke nama-nama hewan sudah banyak tersebar di anak-anak SD, anak-anak SMP di luaran sana, karena mudahnya mengakses teknologi. Lalu ada bully online, di mana orang-orang merasa aman dengan akun-akun palsu, lalu membuli di medsos, entah foto, entah status, entah apapun yang menurut mereka aman. Padahal setiap perangkat yang terkoneksi ke internet itu otomatis mendapatkan IP. Di sana bisa ditelusuri jika ada hal yang melanggar hukum. Itu salah satu contoh negatif dari penerapan teknologi. Selain juga malas, terbiasa tinggal tap di HP, tinggal pilih di HP. Jadi
malas bergerak, serta ansos, antisosial, dimana setelah ada teknologi, bertegur sapa dengan orang yang bertemu secara fisik itu jarang, bahkan lebih hangat bertegur sapa lewat dunia online. Itu dampak negatif dari teknologi. Itu review untuk penerapan teknologi. Selanjutnya review untuk Microsoft Word yang pernah kita bahas, di mana sebenarnya review ini adalah materi untuk ujian nanti, ujian PTS. Yang pertama masih ingat Microsoft Word ada font. Kita coba ya. Kita coba membuka di menu Home di grup font. Ini font yang akan kita bahas. Mana tadi? Ini. Jenis font size, bold, italic, underline, strike through, subscript, dan superscript. Jenis font ini ya yang ini. Ini jenis font, jenis huruf, font size, ukuran huruf, bold untuk menebalkan huruf, menebalkan kata, huruf, kalimat, atau apapun yang dipilih atau diblok, italic untuk memiringkan, underline untuk garis bawah, strike through untuk mencoret, cross something out by drawing a line through it, jadi mencoret. Selanjutnya ada subscript, memberikan seperti apa ya, seperti unsur kimia H2O, O2, H2SO4 seperti itu. Jadi angka 2-nya berada di bawah. Type very small letter just below the line of text, itu keterangannya. Jadi ada huruf kecil atau angka kecil di bawah atau simbol kecil, tergantung di mana yang dibloknya dan dipilih subscriptnya. Kalau superscript kebalikan dari subscript. Ini biasanya untuk pangkat. Itu materi Microsoft Word tentang grup font. Selanjutnya materi grup paragraf, di mana ada rata kiri, rata kanan, rata tengah, rata kiri kanan, dan spacing. Untuk merefresh, salah, sebentar. Nah ini ada di sini grup paragraf, ada rata kiri, rata tengah, center tuh ada keterangannya, left, align left, align center, right, dan justify. Ini line and paragraph spacing, spasi kalau dalam bahasa Indonesia biasanya kita menyebutnya. Jarak antar barisnya apakah 1,5, 1,15, 1,5, 2, 2,5, 3. Nah ini apa namanya, line spacing, jarak antar baris. Kalau lupa silakan dibuka lagi materi sebelumnya yang pernah kita bahas. Selanjutnya di bullets, numbering, dan page border, materi yang kemarin ya. Bullets, numbering, page border. Bullets itu penomoran otomatis menggunakan simbol atau gambar yang ini. Bullet. Nah ini pilihannya otomatis. Ada lagi numbering, penomoran otomatis angka, huruf. Silakan dibuka lagi video yang kemarin. Ini materi-materi ini akan keluar nanti dari awal yang tadi dijelaskan dari awal, kisi-kisinya atau reviewnya. Selanjutnya ada lagi di desain. Ini page border. Ini colornya, color bordernya kalau menggunakan garis, kalau menggunakan art atau seni, gambar seni ya seperti ini. Oke, semoga ingat kembali materi yang kemarin-kemarin.
Nah, selanjutnya untuk tugasnya, ketikkan di Microsoft Word dampak positif dan negatif penerapan teknologi dalam kehidupan sehari-hari kalian dan sekitar kalian. Jadi yang ada di sekitar kalian saja. Contohnya apa, dampak positifnya, negatifnya apa, minimal, bukan minimal, masing-masing 5, positif 5, negatif 5. Lalu simpan dengan nama filenya bebas. Di Microsoft Word ya, nama filenya bebas. Kirim ke email tugasstikhk@gmail.com dengan judul, nama, kelas, tugas 4, paling lambat 9 Maret 2021. Pertanyaan lebih lanjut kita lanjutkan di Zoom. Untuk ingat ya, masing-masing 5, positif 5, negatif 5. Oke, itu saja biar tidak lama. Kita lanjut di Zoom nanti siangnya berarti ya, setelah zuhur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.